Kembali lagi di Bincang MMA, Conor McGregor. Gue bakal bahas orang yang sangat fenomenal dan semua orang pasti tahu siapa Conor McGregor. Tapi gue mau bahas dari sudut pandang lain yang beberapa minggu lagi dia bakal return di UFC 303 International Fight Day gitu. Pertamanya kalau lu nggak tahu dan lu nonton video ini, menurut gue aneh. Tapi kalau lu yang nggak tahu siapa Conor McGregor atau lu baru nonton UFC karena Kamaru Usman atau Israel Adesanya, kalau karena Sean O'Malley atau karena JK Saragi gitu nonton UFC karena itu, dan lu mulai suka UFC, nonton konten-konten YouTube MMA, oke, gue jelasin siapa Conor McGregor. Conor McGregor itu seorang fighter dari Ireland, Skotlandia ya, gue lupa. Gue cek dulu deh. Ireland bener. Kalau Skotlandia siapa ya? Dari Ireland. Terus gue kelihatan banget nggak riset, tapi it's okay. Terus dia start karir di, itu sebenarnya awalnya boxer. Terus dia start karir di MMA itu tahun 2008 dan dia masuk UFC itu tahun 2013. Dia kalau menurut gua is the biggest MMA star of all time menurut gua. Tapi gue sih selalu bisa membuat dua antara the greatest of all time sama the biggest of all time. Ini gue terapkan juga di wrestling. The greatest of all time udah pasti Undertaker dan Shawn Michaels. Dua itu nggak bisa gue ini dua-duanya. Dan the biggest of all time itu The Rock dan Stone Cold. Kalau di MMA, gue bisa bilang the biggest of all time itu Conor McGregor, yang kedua Ronda Rousey. Kalau the greatest of all time itu John Jones, mungkin siapa namanya, GSP, Demetrius Johnson itu. Tapi menurut gue harus pisahin dua itu. Dan Conor McGregor itu kenapa dibilang the biggest MMA fighter of all time? Karena dia bisa move the needle sangat besar. Dia di UFC, dan kalau lu lihat lawan-lawan dia di UFC, dia lawan Max Holloway, Dustin Poirier, Chad Mendes, Jose Aldo, nama-nama yang top dan on their prime. Dan gue bisa bilang McGregor ini salah satu orang yang prematur di MMA. Gue nggak tahu hasilnya gimana kalau dia nggak ngelakukan beberapa hal, tapi menurut gue dia sendirilah yang membuat dia seperti ini sekarang. Jadi dia tahun 2013 dia udah jadi big star, dia terkenal dengan trash talk-nya, udah dengan trash talk-nya dia ngelawan Max Holloway, Dustin Poirier, dan dapat fight sama Chad Mendes. Sebenarnya fight lawan Jose Aldo, tapi Jose Aldo waktu itu cedera. Interimnya McGregor lawan Chad Mendes, McGregor menang, McGregor lawan Jose Aldo, dan banyak bilang termasuk Joe Rogan, analis MMA yang lebih expert, bilang kalau emang McGregor tuh bagus banget jadi masuk ke otaknya si Jose Aldo. Karena, dan gue sih masih bilang Jose Aldo the greatest featherweight ya, di atas Alexander Volkanovski gitu. Terus dia udah menang lawan Jose Aldo cuma 13 detik. Terus dia ternyata mau rematch lawan Jose Aldo, nggak jadi. Terus rematch mau lawan Rafael dos Anjos buat double champion lightweight, nggak jadi. Terus akhirnya jadi Nate Diaz, dan terus history kesana dia lawan Eddie Alvarez, akhirnya dia lawan Khabib, dan the rest is history lah gitu. Apakah menurut gue dia bagus as a fighter? Menurut gue bagus, tapi bisa dibilang skillnya itu dan trash talk-nya itu jauh banget gitu. Jadi menurut gue trash talk dia tuh mempengaruhi lawan yang membuat skillnya jadi naik. Jadi sebenarnya skill dia itu secara as a boxer ya, dia lebih terkenal dari boxer itu 8,5 lah. Tapi karena dia trash talknya, dia skill dia itu jadi 95 gitu. Kenapa? Karena mempengaruhi lawannya. Waktu lawan Jose Aldo terpengaruh. Banyak orang
expert bilang kalau Jose Aldo sebenarnya lebih berpengalaman, lebih berskill daripada Conor McGregor, tapi Conor McGregor bisa masuk ke otaknya, jadi dia lebih tegang, lebih tense, jadi dia 13 second kalah gitu. Dan gue lihat beberapa fight McGregor lah pas lawan Nate Diaz pas dia kalah, dan pas fight kedua lawan Nate Diaz gue perhatiin McGregor tuh emang bagus di ronde-ronde awal. Di kesini-sini dia udah nggak punya stamina yang oke, termasuk waktu pas lawan Floyd juga, terus lawan sebenarnya Dustin Poirier juga kelihatan, dan lawan Khabib juga kelihatan. Menurut gue sebenarnya Conor McGregor ini karena belum pernah ada orang seperti itu, dan belum pernah ada orang yang nggak respect si Jose Aldo dan yang lainnya, dan trash talknya bener gitu kan, yang lain kadang-kadang cringe atau gimana. Jadi menurut gue dia bisa ambil advantage dari situ si Conor McGregor. Dan tapi kita nggak bisa pungkir juga itu jadi moving the needle buat dia dan buat UFC, dan dia tuh sama UFC pas banget. Ada Ronda Rousey oke, naik, ada Conor McGregor naik, dan UFC bisa dibeli TKO, dibeli Endeavors, terus sama kerja sama Reebok, sama Venom, sama ESPN dan segala macam gitu. Salah satunya ada sangkut paut sama McGregor, karena kelihatan waktu pas dia lawan Floyd awal-awal bagus, cuman dia akhirnya kalah TKO kan, standing TKO. Dan menurut gue sih emang boxing ini merusak jadi disiplin ilmunya dari MMA gitu. Dan dia terlalu banyak, karena dia udah kaya banget ya, dia udah lupa gitu. Lu bisa nonton dokumenter dari Conor McGregor waktu pas di Netflix ada kalau nggak salah. Netflix apa di mana gue nontonnya? Cuman yang bukan yang dokumenter setelah dia lawan Khabib ya, tapi dokumenter yang sebelumnya. Emang dia tuh dari orang susah gitu, plumber apa kalau nggak salah, dari plumber, terus dia training terus dan jadi orang kaya. Dia dapat pertama fight of the night performance of the night itu dia dapat 50-60k. Pas dia ini tuh langsung beli mobil dia emang dia hidupnya hedon gitu dari dulu. Jadi menurut gue dia udah lupa gitu sama mindset dia, kalau dia apa yang dia kejar sekarang. Karena dulu kan dia punya istri, punya anak, pengen menghidupi istrinya lebih baik, pengen anaknya punya masa depan yang lebih baik, dia pengen lebih baik dalam segi hidup, bisa makan segala macam. Sekarang apa coba? Istrinya bisa hidup lebih baik, iya dia lebih hedonista banget lah si istrinya. Anaknya ya dia punya banyak perusahaan whisky-nya apa segala macam. Dia bisa, masa depan anaknya terjaga lah, insya Allah ya. Tapi dengan duit dia sih terjaga gitu. Tapi apalagi gitu di otak dia. Dan gue dengar kata-kata ini dari Michael Bisping, delusional dari seorang fighter, yaitu fighter pas apalagi sekelas Conor McGregor, di level Conor McGregor pernah jadi champion, pernah jadi double champion, terus the biggest MMA fighter of all time. Dia pasti masih punya pikiran kalau gue masih bisa champion. Tapi kalau menurut gue pribadi enggak. Menurut gue Conor McGregor itu udah stop karirnya, bukan karirnya, ininya waktu dia puncak karirnya tuh di lawan Eddie Alvarez gitu. Karena waktu dia lawan Eddie Alvarez dia ngumumin pensiun, terus akhirnya dia balik lagi dan akhirnya di smash sama Khabib. Dan itu kelihatan waktu dia kalah sama Khabib, terus sempat off kan, terus dia ngalahin Cowboy. Dan menurut gua Cowboy juga udah bukan level, tapi lebih ke udah nggak prime Cowboy yang dulu. Dan dia teruji banget waktu lawan Dustin Poirier tuh lagi prime banget waktu di 2021 gitu. Dan bahkan dia tahun ini lawan Dustin Poirier lawan Islam Makhachev gitu. Jadi menurut gue prime-nya Conor McGregor itu pas lawan Eddie Alvarez itu top banget prime-nya dia. Dan kenapa dia nggak bisa prime? Karena ya salahnya dia sendiri. Dia menurut gue dia udah nggak pernah latihan menurut gue ya. Badannya mungkin jadi oke, bagus gitu, cuman kayaknya menurut gue dia latihannya nggak kayak dulu sih. Nggak kayak dulu dia pas jadi plumber latihan ya beda lah. Lo latihan di rumah lo
saya satu rumah cuma 2 kamar, sementara lu ada istri, ada anak lo, terus nggak ada apa-apa, mau makan susah atau makan di ini, sementara sekarang lu rumah lu gede banget, mobil lu banyak, lu bisa menghabiskan waktu dengan banyak hal, sementara dulu lu cuma bisa menghabiskan waktu cuma dengan training dan berharap kalau lu menang dapat penghasilan tambahan buat keluarga lu. Jadi emang susah sih untuk menjadikan si Conor McGregor itu disiplin seperti dulunya gitu. Jadi, dan menurut gue ini salah satu prediksi gue. Gue tahu ini MMA mungkin bisa berubah mungkin kan, tapi gue sih lebih milih Michael Chandler menang gitu. Tapi di sini gue nggak mau bahas soal itu. Gue mau bahas, ini sudah 10 menit sendiri, nggak apa. Gue mau bahas kenapa banyak MMA fighter, mau itu dari welterweight, lightweight, featherweight, kelasnya Conor McGregor nih, 3 ini, sampai bantamweight ngomongin soal Conor McGregor gitu. Gue tahu fight lawan Conor McGregor is a big thing. Fight lawan Conor McGregor duit besar buat lo seorang fighter. Cuman kenapa orang-orang yang self-proclaim dia the next star, the next huge star ini pengen lawan Conor McGregor juga gitu, dan kayak talk shit gitu sama McGregor. Nggak ngomong, ada beberapa orang yang nggak ngomong secara langsung pengen melawan Conor McGregor, cuman gue punya beef nih sama Conor McGregor A, B, C kayak gitu. Kenapa sih? Ini sering banget menuju Conor McGregor lawan Michael Chandler, sering banget gue liatin di Twitter, di news, di Instagram, banyak yang orang ngomongin Conor McGregor. Pertama itu Leon Edwards bilang kalau gue menang lawan Belal Muhammad gue bakal ngasih fight lawan Conor McGregor. Islam Makhachev gue lupa dia ngomong secara langsung apa enggak, cuman waktu itu ada sempat omongan kalau ya gue kalau bisa lu mau ngasih ini ke Conor McGregor gue bakal kasih gitu. Terus Ilia Topuria, terus ini featherweight ya, terus Sean O'Malley. Ini gue kenapa banyak orang, terus gue berusaha untuk ingat siapa ya lawan Joaquin Buckley misalnya gitu, yang dia di welterweight dia manggil Conor McGregor. Itu menurut gue satu yang aneh sih, level Joaquin Buckley di sini dan McGregor dari segi kebintangan di sini, meskipun dari segi ranking sih McGregor nggak ada di ranking. Hanya menurut gue aneh gitu, kok lu masih call out orang seorang yang kayak lu udah tahu gitu. Dan mungkin mereka easy fight buat mereka mungkin ya, karena mereka tahu Conor McGregor udah nggak prime. Tapi gue mungkin bisa salah, tapi menurut gue kenapa orang-orang kayak Sean O'Malley, kayak Ilia Topuria yang mereka self-proclaim bahwa mereka the next big star dan mereka masih muda, kenapa mereka nggak berusaha membuat diri mereka lebih besar gitu daripada untuk melawan Conor McGregor? Karena McGregor era menurut gue udah selesai, meskipun sekarang hype-nya besar banget untuk Conor McGregor balik, tapi menurut gue UFC ini perlu the next star. Dan gue nonton wrestling udah lama, karena di wrestling itu di WWE apalagi itu selalu ada top starnya, The Rock, ada John Cena, terus ada Roman Reigns. Tapi ada masa dimana nggak semua tuh harus satu orang gitu. Masa-masa dimana mungkin sekarang itu adalah kayak lu kalau nonton Game of Thrones, tapi sih sekarang itu lagi Game of Thrones gitu, ketika satu rajanya hilang terus jadi banyak raja gitu, itu istilah Game of Thrones. Jadi sekarang tuh lagi ya Israel Adesanya punya base masanya sendiri, Alex Volkanovski punya base masanya sendiri, Kamaru Usman punya base masanya sendiri, jadi banyak, Alex Pereira gitu punya base masanya sendiri, jadi bukan satu orang besar gitu. Dan menurut gue ini lebih bagus gitu daripada lu mengandalkan satu orang doang sekelas Conor McGregor gitu. Tapi orang-orang di luar fans MMA atau UFC atau apapun lebih tertarik karena orang-orang sekelas kayak Conor McGregor dan Khabib gitu misalnya. Balik lagi ke tadi, kayaknya sih gue rasa bisa sekelas Sean O'Malley atau Ilia Topuria, karena Ilia Topuria besar banget di Spanyol dan O'Malley besar di Amerika. Menurut gue mereka berdua sebenarnya bisa banget, mungkin misalnya levelnya nggak se-Conor McGregor tapi selevel Ronda Rousey menurut gue.
sangat bisa banget si Ilia Topuria dan ini, dan mungkin bisa melebihi Conor McGregor, kita nggak tahu. Dari segi fisik sama-sama oke, meskipun Sean O'Malley aneh ya, tapi itu gaya brandingannya dia, rambut pink, rambut hijau, kriwil, wah itu gaya brandingannya dia. Sementara Ilia Topuria dengan kerennya brewok, selalu pakai jas, sementara satunya ini. Dan menurut gua si Sean O'Malley sama Ilia Topuria ini sangat bisa banget untuk ya mungkin di bawah level, ataupun kita nggak tahu ke depannya dia bisa level di atas gitu. Dan yang paling mengerikan kalau mereka berdua ini growth secara secara power, secara star powernya growth. Kebayang nggak sih lo tahun depan O'Malley lawan Ilia Topuria featherweight misalnya, kayak gitu, featherweight champion, itu menurut gue besar banget, bisa sell out stadium. Kalau dimulai dari sekarang mereka berdua udah nggak usah mikir Conor McGregor lah. Jadi karena kayaknya belum ada deh yang selevel dua besar gitu bintang di UFC fight gitu. Dulu ada zamannya kayak Conor McGregor lawan Eddie Alvarez juga nggak selevel star powernya gitu. Kalau kita ngomongin Khabib sama Conor McGregor, sebenarnya kalau dari star power jauh banget. Orang belum banyak yang tahu Khabib itu siapa sebelum dia ngalahin Conor. Pas dia ngalahin Conor, orang tahu oh dia Islam, dia Muslim, terus dia dari Rusia, jadi setelah Khabib ngalahin Conor McGregor, dia balik, dia jadi Russian hero, terus dia dipanggil ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, ke negara-negara Islam yang lu represent kita gitu. Dan sebelum itu gak ada yang tahu Khabib Nurmagomedov itu siapa. Dia taruh di prelim, dia ranking 2 apa ranking 3 waktu di UFC 205, dia ditaruh di prelim gitu. Karena nama dia nggak sebesar itu. Ketika dia ngalahin McGregor, nama dia langsung besar. Jadi kalau balik lagi tadi, ini adalah mungkin salah satu contoh yang big star lawan big star. Ini contohnya kayak Alex Pereira sama Izzy lah. Dulu sebelum Alex Pereira ngalahin Izzy, orang-orang ya biasa pas dia ngalahin Israel Adesanya, wah langsung star powernya langsung tinggi kan. Belum pernah ada lagi yang orang se-level itu. Kan gue berharap Ilia Topuria dan Sean O'Malley, lu berdua the future of UFC, the future of the face of the company. Jadi nggak usah lah call out Conor McGregor. Gitu aja dari gue. Nanti minggu depan gue bahas prediksi UFC 302 Islam Makhachev lawan Dustin Poirier. Ini pasti seru. Dan ada Sean Strickland lawan Paulo Costa. Nice. Sampai ketemu di bincang yang minggu depan.